Salam jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kenalah kita Allah yang Emmanuel tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi kondisi apapun. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kehidupan kami. Kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan bersama pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang pertama, ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Filipi pasal yang pertama kita baca ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-30. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Hari ini kita akan belajar dengan tema menjadi orang Kristen yang berkualitas. Penting bagi kita sebagai orang percaya membangun kehidupan yang berkualitas. Ketika kita bangun kehidupan yang berkualitas, bermutu, itu akan berdampak besar bagi banyak orang. Hidup kita akan menjadi berkat ya. Bagaimana untuk membangun kehidupan yang berkualitas? Kita lihat di dalam ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang pertama, untuk membangun kehidupan yang berkualitas, kita mesti memelihara persekutuan ya. Persekutuan yang pertama tentunya persekutuan kita dengan Tuhan harus semakin hari semakin dikuatkan. Hubungan intim kita dengan Tuhan itu mesti kita bangun. Kenapa? Ketika kita membangun sebuah kedekatan hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka akan muncul sikap-sikap yang berkarakter ilahi. Tanda-tanda kehidupan Allah itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Berikutnya mari kita juga pelihara persekutuan selain dengan Tuhan adalah kita perlu membangun persekutuan dengan saudara seiman. Saudaraku, kita akan menjadi apa? Dan kita nanti siapa kita? Salah satunya ditentukan dari dengan siapa kita bergaul. Ketika kita membangun sebuah pergaulan dengan orang-orang yang cinta Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, maka itu pun juga akan transfer dalam kehidupan kita. Sebaliknya ketika kita mulai bergaul dengan orang-orang misalnya yang suka gosip, berkata-kata kotor, maka itu pun juga bisa transfer dalam kehidupan kita. Mari kita bangun sebuah persekutuan selain dengan Tuhan adalah dengan saudara seiman yang cinta Tuhan tentunya ya. Kenapa kitab Amsal berkata, Amsal yang ke-27 ayat 17, di sana dikatakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mari kita bangun yang pertama, pelihara persekutuan. Yang pertama tentunya dengan Tuhan dan yang kedua dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Yang kedua, perhatikan dalam ayat yang ke-28, di situ dikatakan, dengan tiada dikentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Yang kedua, untuk membangun kehidupan yang berkualitas, mari kita punya sikap hidup yang tidak mudah menyerah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sikap mental seseorang itu menentukan kesuksesan atau keberhasilan seseorang. Ketika seseorang membangun sikap mental yang
mudah menyerah, mudah putus asa, maka dia akan sulit untuk berhasil di dalam hidupnya. Sebaliknya ketika kita membangun sikap mental yang tidak mudah menyerah, pantang menyerah, potensi keberhasilan, kesuksesan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan seorang yang tidak mudah menyerah, dia akan semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Di belakang saya ini Bapak Ibu Saudaraku itu ada perumahan tentara, ya ini Korem, ya. Di sana ada banyak prajurit-prajurit tentara-tentara, ya. Mereka dilatih supaya mereka di dalam berperang mereka tidak mudah menyerah, ya. Seorang tentara yang berhasil memenangkan sebuah peperangan, dia punya sikap tidak mudah menyerah. Demikian juga dengan hidup kita. Kalau kita ingin jadi orang berkualitas, jangan mudah menyerah dalam kehidupan ini. Mungkin kita menghadapi persoalan, ya. Dalam persoalan membangun kehidupan rohani, dalam karier kita, dalam membangun masa depan, bisa saja kita di tengah perjalanan kita gagal. Tapi mari kita bangkit kembali. Jangan mudah menyerah, dan itu adalah orang Kristen yang berkualitas. Ketiga, supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas sehingga memberi dampak yang luar biasa bagi orang lain. Perhatikan dalam ayat yang ke-29. Di sana dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, ya. Yang ketiga, mari kita punya sikap sedia berkorban bagi kebenaran. Jadi maksudnya ketika kita menjalankan kehidupan yang benar dan kita menghadapi tekanan-tekanan, mari kita sedia berkorban. Kenapa? Karena Allah kita dalam Yesus sudah berkorban bagi kehidupan kita. Dia datang ke dunia, mati disalibkan buat kita untuk menjadi korban penebusan dosa-dosa kita, ya. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengikut Yesus pada satu sisi menjanjikan berkat-berkat. Berkat keselamatan Tuhan berikan kepada kita, berkat kerajaan surga Tuhan berikan kepada kita, berkat kehidupan abadi Tuhan berikan buat kita, berkat pemeliharaan bagi kehidupan kita setiap hari Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ada jaminan-jaminan berkat, tapi pada sisi lain, mengikut Yesus ada harga yang mesti dibayar. Siap berkorban demi kebenaran. Makanya Yesus berkata dalam kitab Matius 16 ayat 24-25, di sana dikatakan, setiap orang yang mengikut aku harus siap menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa artinya menyangkal diri? Berarti siap berkata ya bagi Tuhan, dan tidak bagi keinginan-keinginan sendiri. Lalu dikatakan memikul salib. Bapak Ibu, salib itu identik, ya, selalu berkaitan dengan penderitaan. Artinya apa? Siap menderita bagi kebenaran, saudaraku. Dan dikatakan juga harus siap juga untuk mengikut aku. Artinya juga mengiring Tuhan dalam situasi kondisi apapun. Mari Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan sudah berkorban bagi kehidupan kita, layak kita berjalan bersama dengan Dia, rela berkorban demi kebenaran, saudaraku. Nah, orang Kristen dalam bahasa lain, Kristen disebut juga Kristianos, ya. Artinya mengikut tapak kaki Yesus, ya. Mari kita menjadi orang sebagai bukti bahwa kita itu bersedia berkorban bagi kebenaran. Ikutilah teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga, sedia berkorban bagi kebenaran. Korban waktu, korban tenaga, korban harta kita, semuanya buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, Tuhan mau supaya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas, supaya jadi berkat bagi banyak orang, jadi alat kemuliaan nama Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita pelihara persekutuan kita dengan Tuhan, persekutuan kita dengan orang-orang percaya. Dan yang kedua, mari kita punya sikap tidak mudah menyerah, terus maju bersama dengan Tuhan, pantang menyerah. Dan yang ketiga, mari kita sedia berkorban bagi kebenaran. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu.
Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Jadikan kami orang-orang percaya yang semakin berkualitas, sehingga kehidupan kami berdampak bagi orang lain, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu, kesehatan, kehidupan iman mereka, Tuhan juga berkati. Pekerjaan-pekerjaannya diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.